Gokil sih, seharusnya sepatu kayak gini tuh dijual harganya sejutaan, tapi kali ini cuma dijual 300 ribuan. Sepatu apa nih kira-kira? Sebelum kita bahas selanjutnya, welcome back to The Morsels. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, gue Yulian dari The Morsels. Di channel ini kita akan ngebahas nih seperti biasa, sepatu yang low budget, medium budget, dan juga hype. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tolong bantu gua dong buat subscribe channel ini yang ada di tombol paling kanan bawah kalian, dan juga tekan tombol loncengnya biar kalian tuh selalu update nih video-video yang gua upload di channel ini. Nah, kali ini gua udah ada sepatu dari Seiji berkolaborasi dengan Never to Levish, yang kali ini adalah salah satu kolaborasi dari Never to Levish yang mengusung tema bersebelas. Maksudnya bersebelas adalah Never to Levish kali ini tuh ngajak sekitar 11 brand sepatu lokal di Indonesia dan membuat kolaborasi di beberapa siluet andalan mereka masing-masing. Nah, kali ini gua ada kedatangan yang versi bersama dengan Seiji. Kita bahas dulu dari boxnya ya. Kali ini boxnya tuh udah kayak hand carry ini. Ini boxnya ngingetin gua sama box dari Brodo. Dilihat dari bahannya mereka menggunakan cupboard biasa warnanya coklat, kemudian di bagian atasnya ada identitasnya, yaitu kolaborasi antara Seiji bersama dengan Never to Levish. Cuman sayangnya dari metode ini itu tuh kayak kebalik ya. Harusnya ini tulisannya Seiji dan Never to Levish tuh agak harusnya di sebelah sini ya. Dan ini kalau kita ngebawa jadi ketahuan kebalik gitu. Harusnya ini begini nih. Nah, handle-nya ada di sini. Terus di bagian sininya adalah tulisan Lucid Dream. Ini kayaknya sih harusnya tema dari sepatu ini ya. Terus di bagian sini, di bagian handle-nya ada seorang peri nih ilustrasinya kalau nggak salah. Gua nggak tahu sih apa ini maksudnya, tetapi cukup bagus desainnya. Di bagian sampingnya nggak ada tulisan apa-apa, hanya Lucid Dream aja. Dan di bagian label tag-nya sayang banget cuman ada tulisan 39, yaitu ukuran dari sepatunya. Sayang banget gue nggak bisa ngedapetin size gue ya waktu itu di size 43 atau 44, karena waktu rilisan di hari Senin atau Selasa kemarin itu gue nggak dapet dan sangat berebutan banget. Ya alhamdulillah beruntungnya gue dapet yang ukuran 39 ini biar dapet pandangan lah gue tentang sepatunya, karena kayaknya kolaborasinya keren banget. Dan ternyata kalau kalian cek di Instagramnya Seiji atau Never to Levish, mereka tuh baru ngerilis 130-an pairs aja kemarin dari sekitar 450 rencana awal mereka. Jadi buat kalian yang pengen ngekop besok di tanggal 25 Mei, siap-siap aja dan siapa tahu review ini bisa ngebantu kalian. Oke, langsung aja kita buka ya di dalam boxnya apa aja. Kita flip up, kemudian ada shoe paper berwarna putih seperti biasa. Dan ini dia sepatunya, kita ambil satu aja ya. Dan ini dia sepatunya, Never to Levish berkolaborasi dengan Seiji. Siluetnya sangat cakep banget. Ini ngingetin banget lah kalau kalian bisa ngelihat Instagramnya Seiji atau mungkin sudah pernah ngelihat Seiji, itu siluetnya mirip-mirip banget sama brand besar. Tetapi apapun itu, inspirasi adalah inspirasi. Tidak bisa kita menyalahkan ini mirip itu, karena memang inspirasi itu datang dari mana aja. Dan eksekusinya secara overall nih ya, sebelum kita bahas detail, itu eksekusinya keren banget. Ini sepatu harusnya harganya nggak 390 ribuan, tetapi harusnya lebih dari 500 ribu. Oke, kita bahas satu persatu ya dari bagian uppernya. Kali ini di bagian uppernya itu ini kita lihat banyak banget material yang ditabrak-tabrakin ya, tapi ini bersinergi banget ya, ini bagus banget. Di bagian atasnya itu kalian bisa dapetin material corduroy, kemudian ada bagian suede ya di bagian tongue-nya, kemudian ada bagian canvas di bagian heel-nya, serta juga ada bagian blue drew atau bagian yang paling lembut ini adalah di bagian inner lining-nya. Langsung aja kita masuk ke bagian detail dari sepatunya. Yang pertama adalah di bagian toe box-nya. Toe box-nya ini terdiri dari dua bagian atau dua bahan, yaitu yang pertama adalah corduroy berwarna biru. Yang kedua adalah bagian dari toe box-nya, itu berbahan suede ya. Ini suede-nya lembut banget. Ini berwarna hijau tua. Sebenarnya ini adalah warna biru atau warna hijau yang bener-bener kayak lembut banget, settle hijau gitu. Dan ini dikombinasikan cukup bagus nih warnanya. Lanjut di bagian tongue-nya, kali ini kita dapatin bahan yang sama dengan bagian toe box-nya, yaitu bahannya adalah corduroy warnanya biru gitu. Lanjut ke bagian atas, kemudian di sini juga ada kayak lubang tali ya, lubang tali untuk mengikat talinya biar nggak kemana-mana. Kemudian ada label di sini tulisannya Lucid Dream berwarna emas ya, di bahan woven ya, di sini wovennya berwarna hitam. Di bagian talinya kalian bisa lihat di sini adalah talinya standar flat laces ya, berwarna cream. Ini lebih ke warna cream dan juga ini cukup besar juga ya, ini ukurannya tuh agak lebar gitu. Kemudian di bagian samping side panelnya ini kita bisa lihat beberapa bahannya. Yang pertama adalah bagian dari punggung ini, punggung kaki kita tuh. Ini adalah berbahan suede ya, warnanya agak lebih muda hijaunya daripada bagian toe box-nya.
Dan ini juga bahannya sama nih kayak yang di bagian toe boxnya ini, suede-nya. Di atasnya lagi kita bakal ngedapatin bahan corduroy berwarna abu-abu, dan juga di sini bahannya sama ya, teksturnya, kelembutannya sama dengan toe boxnya. Kemudian di bagian swoosh-nya Seiji kita lihat nih bahannya seperti sintetik gitu ya, warnanya abu-abu tua. Di double lagi sama di bawahnya itu berbahan sintetik juga, itu warnanya putih. Kalau ngelihat double swoosh ini, gue langsung keinget tuh sama kolaborasi dari Nike bersama Sacai. Di bagian eyelidsnya ini, kalian bisa lihat eyelidsnya kosong aja, lubang biasa, tetapi dikasih sentuhan suede ya, warnanya hijau tua, sama kayak di warna bagian toe boxnya. Cuman di sini suede-nya itu lebih lembut, teksturnya tidak terlalu berambut gitu kayak di bagian toe boxnya. Di bagian eyelids paling atas kita bisa lihat lubangnya itu diganti atau dikasih aksen plastik di sini. Ada 2 lubang yang di sebelah sini dan 2 lubang juga yang di sebelah dalam. Di bagian side panel paling belakang kalian bisa lihat bahan kanvas ya berwarna hijau. Hijaunya beda lagi nih warnanya nih, agak sedikit gelap atau army gitu. Dan ini sampai ke bagian belakang heel counter serta ditutup dengan bagian suede ya. Di sini suede lagi ketemu. Di bagian belakangnya kalian bisa lihat full tab berwarna hijau juga, bahannya blue drew, hijaunya beda juga lagi sama yang bagian depan. Ini lebih cocoknya itu adalah bagiannya ini nih. Warnanya mirip-mirip seperti bagian ini, dan juga ada tulisan Seiji yang di emboss. Lanjut ke bagian inner liningnya, kita dapetin inner lining yang berbahan handuk ya, kayak tadi gue bilang ya, adalah bahannya handuk, dan ini cukup lembut banget, paddingnya juga cukup bagus. Dan gue sih nggak bisa nyobain ya apakah nyaman apa enggak karena size-nya 39, jadi sayang banget gue kali ini nggak ada on fit review ya. Sampai di bagian tangnya, di bagian belakangnya itu kita bisa ngelihat bahan yang sama dengan bagian inner liningnya, serta di situ ada label tag dari Seiji, di situ ada tulisan UK, US, Euro, dan juga Made in Indonesia yang kayak di press gitu, heat press. Yang paling menarik adalah di bagian insole-nya bisa dicabut ya. Kali ini insole-nya itu adalah insole yang paling bagus yang pernah gue lihat di sepatu lokal ya. Karena gue sukanya insole ini adalah ada cekungannya nih. Cekungannya ini bikin kaki kita tuh kayak sit in place gitu ya, langsung duduk nih tumit kita karena ada cekungan ini. Dan juga di situ dikasih bahan corduroy yang sangat lembut banget ini ya, dan desainnya tuh cakep banget desainnya. Ini sayang banget kalau dipakai dan kotor tuh kayaknya nggak tega gitu. Gambarnya sama kayak di box tadi ya, yang nggak tahu ya ini gambarnya apa maksudnya. Di situ ada bulan, bintang, kemudian ada pering itu yang lagi terbang, dan ada tulisan Lucid Dream. Baliknya simple aja, kotak-kotak putih seperti ini. Oh ya, di bagian outer panelnya atau di bagian lateralnya kalian bisa lihat ada label di sini ya, label dari Never to Levish. Label ini berbahan woven berwarna hitam, Never to Levishnya tulisannya berwarna orange atau agak emas gitu. Di baliknya ada label tulisannya Seiji. Untuk sizingnya sendiri gue sebenarnya pengen dapetin size 43 atau 44 ya, karena itu sizing gue, yaitu sekitar 28 cm. Tetapi karena memang kemarin di Tokopedia itu rebutan banget, jadi gue dapetnya size 39 yang sisa. Buat kalian yang pengen kop sepatunya ini, kalau kalian udah punya Seiji ya, kalian pasti bisa menilai ya. Tapi kalau yang belum, gue rasa ya ini pasti stick to size aja. Tapi ya seperti biasa, buat kalian yang belum pernah mencoba sepatu ini, pastikan kalian coba dulu sebelum ngekop sepatunya, biar kalian nggak nyesel waktu ngekop sepatu dengan harga 395.000 ini. Lanjut di bagian midsole-nya, kali ini midsole-nya adalah midsole rubber vulcanized. Ini berbahan karet yang warnanya itu putih ya, lebih cenderung hampir putih pure gitu. Dan foxing-nya ini dilapis ya, ada 2 lapis. Lapis pertama ada di sebelah sini, dan kemudian lapis kedua adalah di bagian ini. Serta dikasih bumper di bagian depan, dan motifnya adalah bergerigi. Bagian belakangnya simple aja gini, tidak ada identitas apa-apa. Di bagian outsole-nya kalian bisa lihat outsole berwarna putih, motifnya sudah pasti kalian sering lihat banget. Ini kalau kita lihat atau reverse sepatu luar, itu kayak sepatu Adidas Superstar. Tapi memang outsole seperti ini tuh kayaknya memang enak banget ya, traction-nya cukup bagus juga. Karena ini outsole udah outsole yang paling lama ya, kalau menurut gua Superstar itu sekitar tahun 80-an soalnya, dan masih kepake sampai sekarang. Secara overall gue appreciate banget sama Seiji dan juga Never to Levish yang udah nge-redesign sepatu Seiji ini. Karena pas pertama gue lihat Seiji itu dengan sepatu yang mirip banget sama brand luar sana, itu kayak kayaknya memang nggak perlu nih gue beli. Tapi begitu ngelihat ini beda banget nih. Ini mereka naikin levelnya dari Seiji ini menjadi cukup diperhitungkan kalau menurut gue ya. Finishingnya rapi, looknya bagus banget, dan kalau dipakai kayaknya juga keren juga. So buat kalian yang punya kesempatan nanti bakal ngekop di tanggal 25 Mei dengan harga 395.000, sisa sekitar 300 peran lagi. Jadi siap-siap aja bertempur secara online. So that's pretty much wrap for today. Thank you for watching. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Menurut kalian gimana nih? Seiji berkolaborasi dengan Never to Levish ini di sepatu ini bertemakan Lucid Dream.
Kalau menurut gue sih easy cop ya, kalau kalian punya kesempatan dan ada budget serta gigih dalam melakukan perang online, lakukan aja guys di tanggal 25 Mei menurut info dari Instagramnya Never to Let Fish dan juga Seiji. So, gue pengen tahu pendapat kalian tentang sepatu ini dan bagaimana, apakah kalian mau cop atau drop? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah guys, nanti pasti gue baca dan akan gue balas satu persatu. And as always, don't forget to subscribe this channel if you haven't yet. Hit thumbs up and share this video if you liked it. And I'll see you on the next video. Be healthy, be wealthy, and always success. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.